Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Levotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, di tanganku kali ini sudah ada HP Vivo V11 Pro ya. Kebetulan memang sudah saya bongkar seperti ini. Kondisi atau kendala dari HP ini adalah rusak pada layar LCD-nya. Dan di konten kali ini akan saya bagikan proses pergantian LCD pada HP Vivo V11 Pro beserta LCD gantian yang saya rekomendasikan. Kebetulan LCD atau layar dari Vivo V11 Pro ini jenisnya adalah AMOLED ya teman-teman, dan notabene LCD dengan layar AMOLED itu untuk originalnya itu sangat mahal, dan di sini saya menggunakan ini bukan ori, namun saya menggunakan jenis OLED itu ya untuk grade-nya bisa dikatakan sedang, dan memang ada juga yang lebih murah itu biasanya grade yang biasa, namun kekurangannya itu tidak support fingerprint karena si Vivo V11 Pro ini fingerprintnya itu di bawah layar ya teman-teman. Dan untuk LCD yang akan saya gunakan ini support dengan fingerprint walaupun dia bukan LCD ori, dan harganya jauh lebih murah dari LCD ori. Oke, kita eksekusi HP-nya, teman-teman simak dari awal sampai akhir ya. Oke, disinilah letak posisi fingerprint dari Vivo V11 Pro ya, di bawah layar memang. Jadi untuk LCD gantian dengan merek biasa tentunya dia tidak support. Dan untuk soket LCD-nya berada di bagian bawah ini. Kita lepas terlebih dahulu, biasanya ada pengancing berupa karet ya di bagian bawah. Teman-teman bisa buka sedikit untuk papan casnya, kemudian lepas dulu untuk karetnya ini. Nah, seperti ini ya. Dan mungkin LCD merek yang saya gunakan ini juga bisa teman-teman terapkan di tipe-tipe LCD AMOLED yang lain ya. Intinya bisa menjadi rekomendasi karena balik lagi untuk LCD ori dengan HP tipe-tipe AMOLED ini pasti mahal ya teman-teman, pasti di atas 500, bahkan bisa 1 juta ke atas untuk beberapa tipe lain, mungkin Samsung ataupun Vivo dengan seri yang lain ya. Jika serinya AMOLED itu pasti mahal, dan ini adalah salah satu alternatif dengan keunggulan support fingerprint. Oke, ini mereknya adalah Aceboot ya teman-teman. Nah, ini ada keterangannya OLED seperti ini. Dari segi packingnya menurut saya cukup proper, aman sekali karena di bagian dalam ini sudah dilapisi dengan busa seperti ini, dan ini adalah tampilan dari LCD OLED super dan support fingerprint. Oke, ini keunggulannya dari yang tipe-tipe biasa ya, tentunya juga akan lebih presisi. Nah, ini tembus seperti ini layarnya, sehingga nanti fingernya akan tetap berfungsi. Oke, langsung saja kita akan pasang ya teman-teman. Di sini saya menggunakan lem LCD merek Silda T7000 ya. Dan langkah awal teman-teman, jangan lupa untuk bersihkan dulu framenya dari bekas lem yang lama ya. Nah, ini bisa disikat ataupun bisa menggunakan pinset ya. Intinya jika masih ada gumpalan lem-lem yang lama itu tinggal dibersihkan dengan tujuan nanti lem yang baru atau LCD yang baru ini bisa terpasang atau tertempel secara sempurna ya. Nah, ini juga keunggulan dari LCD merek OLED ini ya, Aceboot. Dia cukup presisi ya teman-teman, dan di sini memang yang perlu saya sampaikan, ketika teman-teman membeli LCD baru seperti ini, teman-teman wajib tes terlebih dahulu ya sebelum melakukan pengeleman. Memang kebetulan untuk di konten saya ini sudah saya tes sebelumnya ya, walaupun belum saya lepas untuk segel dan yang lainnya. Jadi untuk prosesnya ini di konten ini saya langsung kasih lem seperti ini karena sudah memastikan LCD yang saya beli itu aman. Nanti juga akan saya bagikan link ya, saya tag di deskripsi, teman-teman juga bisa cek sendiri atau mungkin ingin beli dengan kasus yang sama. Nah, untuk lemnya ini seperti yang sudah saya
bagikan di beberapa konten-konten yang lama dulu. Intinya lem ini jangan terlalu banyak ya teman-teman. Intinya rata saja di semua sisi terluar dari tulangan, dan kemudian diamkan dulu beberapa saat karena lemnya ini memang tidak langsung kering. Nah, ini kita lepas untuk plastik penutup dari fingerprint, dan ini juga jangan lupa untuk dilepas ya. Ini mungkin sepele, namun beberapa teman-teman kadang tidak melepasnya karena ini akan berpengaruh pada tingkat presisi dan juga grounding dari LCD-nya ya, agar menghindari itu yang namanya ngaco atau ghosted ya. Biasanya nyentuh sendiri karena groundingnya tidak sempurna ya. Jadi jika saya ada sedikit tip itu untuk pasang LCD, sebaiknya plastik pelindung di bagian bawah layar teman-teman wajib lepas. Nah, ini merek Esboot, kemudian jenisnya OLED screen, dan seperti yang teman-teman bisa lihat ini sangat presisi ya, dengan harga yang menurut saya masih terjangkau atau dibandingkan dengan ori ya, itu sangat jauh, dan dengan hasil yang sedemikian presisi tentunya itu menurut saya worth it. Karena ya sebenarnya menyesuaikan pilihan atau budget ya. Jika teman-teman ingin yang lebih murah itu juga bisa, namun kekurangannya pasti fingerprintnya tidak support. Oke, langsung kita nyalakan ya, dan ini tampilan untuk warna dan gambarnya ya. Seperti ini, Vivo V11 Pro menggunakan LCD OLED screen merek Esboot. Ini saya tidak di endorse, namun ya ketika saya melakukan pergantian ini dan sahabat konten, saya harap mungkin teman-teman bisa menjadikan konten ini referensi ya. Mungkin ada merek-merek lain yang ya tentunya harganya berbeda, teman-teman juga bisa lihat perbandingannya di marketplace ya. Oke, sambil kita tunggu HP-nya nyala, ini biasanya saya lakukan pengaretan seperti ini untuk menjaga posisinya itu tidak geser dan sambil menunggu lemnya itu kering ya, karena proses lemnya kering ini membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Nah, ini saya tes langsung ya, untuk bagian fingerprintnya ini sudah berfungsi atau respon, cuma ya tentunya karena ini bukan HP saya, itu tidak bisa buka ya teman-teman. Intinya untuk merek Esboot ini support fingerprint ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, karena layarnya tadi tembus di bagian fingerprintnya ada di bawah layar, itu tentunya sangat worth it. Oke teman-teman, ini ya untuk warna dan juga gambarnya seperti ini. Memang saya tidak bisa membuka total karena memang ada kunci keamanan, dan itu bukan hak saya untuk membuka pin atau polanya ya. Namun yang jelas di sini bisa saya sampaikan, merek Esboot ini sangat presisi dan juga fingerprint berfungsi dengan normal. Baik, saya rasa cukup ya untuk konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus dukung channel Infotech agar saya terus berproduksi konten-konten bermanfaat seputar permasalahan smartphone. Terima kasih.